4 lawan berat Sintayong bulan depan bersama Timnas Indonesia, nomor 1 masuk 100 besar dunia. Timnas Vietnam U19 dibantai Jepang 0-5. Sintayong temukan celah bahwa Timnas Indonesia U19 lolos Piala Asia U20 tahun 2023. Proses naturalisasi hampir rampung, media Vietnam takut menyaksikan kekuatan Timnas Indonesia. Presiden Jokowi guyur Timnas Indonesia U16 bonus Rp1 miliar. Pesan Bima ke Timnas U16 saat konser dangdut jangan berlebihan. Media Malaysia iri pemain abroad Timnas Indonesia dapat menit bermain yang banyak. Tolak Thailand dan sempat ingin undang Timnas Indonesia, Vietnam kini kesulitan cari lawan usai India dibekukan. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Berita pertama, Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia U19 dan senior dalam menghadapi setiap lawan pada September mendatang. Berikut 4 lawan berat Sintayong bulan depan bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 akan melawan Timor Leste U19 pada pertandingan pertama 14 September 2022. Meski secara kekuatan lebih baik, Timnas Indonesia U19 harus berhati-hati agar tidak menjadi korban kejutan dari Timor Leste U19. Hong Kong U19 akan menjadi lawan berikutnya bagi Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 pun diunggulkan dalam pertandingan kontra Hong Kong U19. Lalu Timnas Indonesia U19 akan melawan Vietnam U19 yang rival terkuat di grup ini. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit sejak menit pertama. Sintayong juga akan memimpin Timnas Indonesia dalam FIFA Match dari September 2022. Timnas Indonesia rencananya akan melawan Timnas Curaçao yang kini menempati ranking 84 FIFA. Berita kedua, Tim nasional Vietnam U19 baru saja menelan kekalahan menyakitkan lantaran tumbang 0-5 dari Jepang U19 di laga uji coba yang berlangsung pada Rabu 17 Agustus 2022. Kekalahan telak itu lantas menjadi angin segar untuk Timnas Indonesia U19 karena Sintayong semakin mengetahui kelemahan dari Vietnam U19. Ya, Timnas Indonesia U19 ikut diuntungkan dari kekalahan memalukan 0-5 yang dirasakan Vietnam U19 dari Jepang U19 tersebut. Sebab dalam waktu dekat ini, tepatnya pada 10-18 September 2022, skuad Garuda Nusantara akan kembali berjumpa Vietnam U19. Berita ketiga, proses naturalisasi kedua calon pemain Timnas Indonesia sudah hampir rampung. Isu ini memancing reaksi media Vietnam. Perlu diketahui 3 pemain yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saina Patinama saat ini masih dalam proses naturalisasi. Ketum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan bila proses naturalisasi masih berada di DPR hingga saat ini, September diperkirakan sudah bisa bela Timnas. Detau 247 memprediksi kekuatan Timnas Indonesia bakal bertambah secara signifikan. Dengan jasa Jordi Amat dan Sandy Walsh, pasukan pelatih Sintayong akan bertambah kuat secara signifikan. Dikutip dari laporan Detau 247. Saat ini tim Indonesia sangat bertekad untuk memulihkan posisi Vietnam dan Thailand di kawasan ASEAN. Lanjut laporan mereka. Berita keempat, Timnas Indonesia U16 dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mendapat bonus lebih dari 1 miliar rupiah saat bertemu Presiden Jokowi. Presiden mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, kepada Bima Sakti juga dan memberikan bonus. Beliau meminta anak-anak ini dikawal terus sampai menginjak usia 20 nanti. Diharapkan ini era kemasan Timnas, kata Iriawan. Kurang lebih 1 miliar rupiah. Terima kasih Pak Presiden yang sudah memanggil anak-anak di sela-sela beliau sibuk di upacara 17 masih bisa memanggil dan menemui anak-anak dalam menanyakan dan memberikan bonus, ucapnya. Berita kelima, Timnas Indonesia U16 menghadiri acara konser 17-an Indonesia di sebuah stasiun televisi nasional atas prestasi meraih gelar juara Piala AFF U16 tahun 2022 pada Rabu 17 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Undangan ini dipenuhi Bima karena dianggap menjadi salah satu sarana hiburan pemain. Selama dan setelah tampil di Piala AFF U16 tahun 2022, Iqbal dan kawan-kawan belum sempat berlibur. Menjuarai Piala AFF U16 tahun 2022 ini adalah hasil kerja keras tim semuanya dari mulai pelatih, ofisial dan pemain yang di lapangan.
Dan tidak lupa juga ini berkat doa dan support dari supporter, kata Bima. Hari ini kami diundang ke konser 17-an sekaligus kami merayakan HUT Kemerdekaan dan Impact Group sebagai sponsor dan mitra juga. Tadi juga sudah pesan ke pemain tidak boleh ada perayaan yang berlebihan, ucapnya. Berita ke-6. Kiprah para pemain Abrowal Timnas Indonesia rupanya membuat iri negara tetangga Malaysia. Salah satu media negeri jiran bernama Harimau Malaya tampak segan dengan performa para penggawa Garuda yang mendapat menit bermain cukup banyak di perantauan. Adapun para bintang Timnas Indonesia yang disebut adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaman, dan Aslawi Mangkualam. Pasalnya, ketiga pemain tersebut saat ini tengah menonjol di klub mereka masing-masing. Berita ke-7. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, saat ini sedang kelimpungan karena kesulitan mencari lawan untuk dihadapi di FIFA Matchday September 2022. Sempat menolak ajakan dari Thailand dan gagal lawan tim nasional Timnas Indonesia, Vietnam juga batal menghadapi India pada bulan depan. Seperti yang diketahui, akan ada FIFA Matchday pada September nanti, yang pastinya akan dimanfaatkan setiap negara untuk menjalani uji coba sekaligus untuk menaikkan peringkat mereka di FIFA. Vietnam pun menjadi salah satu negara yang ingin melakoni pertandingan di FIFA Matchday September 2022. Media-media Vietnam cukup gencar memberitakan kabar mengenai VFF yang ingin mengajak timnas Indonesia bertanding. Namun, pada akhirnya hal tersebut tak pernah terwujud karena Vietnam pada akhirnya sepakat dengan India untuk berjumpa di FIFA Matchday September 2022. Nah, hasilnya Federasi Sepak Bola India (AIFF) dibekukan oleh Induk Sepak Bola Dunia FIFA. Karena hal tersebut, otomatis India batal menghadapi Vietnam. Karena itulah saat ini VFF bekerja keras untuk mencari lawan terbaru Vietnam untuk FIFA Matchday September 2022. Kabar buruknya, hampir semua tim di kawasan Asia Tenggara telah memiliki lawan untuk FIFA Matchday September 2022. Evan Dimas kali di sebelah kanan, masih Evan Dimas. Oh, Evan Dimas pemirsa, tahan bola, menunggu bantuan atau juga supporting dari rekan-rekannya. Saria Abimanyu, dan ini dia kita lihat pemirsa semua peluang. Umpan yang sangat baik diberikan dari pemirsa dan Kadek Agung memberikan semua. Rizky tidak offside kali ini, semua peluang dimiliki pemirsa oleh Egy Maulana Fikri. Egy Maulana dan sebuah peluang emas didapatkan tadi oleh Egy Maulana Fikri yang membuat semua penonton tadi sudah berdiri dari tempat duduk. Apakah menembak atau mengumpan? Memang situasinya sulit bagi dia.